Palasi. Sebagai masyarakat Minang, tentunya teman sudah tidak asing lagi dengan hantu Palasi. Sosok hantu legenda ini bahkan telah dibuatkan film Indonesianya. Hantu yang diberi nama Palasi ini adalah legenda yang datang dari masyarakat Minangkabau. Cerita dari mulut ke mulut yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan bahwa Palasi sebenarnya bukanlah hantu, melainkan manusia biasa yang menganut ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan Palasi didapat seseorang dari keturunannya. Sejatinya awalnya mereka adalah manusia biasa yang merubah dirinya dengan kekuatan gaib. Konon orang yang menganut ilmu hitam ini akan turun-temurun ke anak cucunya. Maka generasi berikutnya akan menjadi Palasi atau hantu Palasi. Hingga saat ini masih dianggap misteri masyarakat Minangkabau. Untuk menghindarinya, bagi yang percaya selalu berhati-hati dan tidak berani keluar rumah saat waktu menjelang atau sesudah maghrib, karena saat tersebutlah hantu Palasi bergentayangan. Dan menurut kepercayaan masyarakat Minangkabau, Palasi mengincar bayi dan ibu hamil. Konon Palasi dapat menghisap darah sang bayi secara gaib dan ilmu hitamnya. Ciri-ciri penyakit bayi yang terkena Palasi adalah suhu tubuh yang terus naik, sehingga membuat sang bayi susah tidur dan membuatnya menangis sepanjang malam. Tangisan balita dan bayi ini akan sulit ditenangkan. Dan bayi yang terkena Palasi juga biasanya ditandai dengan terdapat cekungan di bagian atas kepalanya. Ada juga yang mengatakan bayi yang terkena Palasi biasanya juga ditandai dengan mencret atau diare yang terjadi pada bayi yang tidak seperti pada umumnya. Mencret yang terjadi pada bayi bila terkena Palasi biasanya baunya sangat luar biasa, cair tanpa ampas, sulit disembuhkan walaupun sudah diobati secara medis. Bahkan ada juga bayi yang meninggal karena Palasi. Sebagai masyarakat Minangkabau masih ada yang percaya untuk menangkal Palasi dipasang dasun tungga. Karena mitosnya Palasi tidak suka dengan bau dari dasun tungga. Selain itu, penangkal lainnya adalah jika bertemu dengan orang yang memiliki ciri-ciri mendalami ilmu Palasi, yaitu jangan lari atau menghindar ketika bertemu dengan orang yang dicurigai sebagai Palasi, tapi mendekat sambil berbisik, "Ini anakmu" atau "Ini cucumu". Nah, konon bisikan tersebut dipercaya membuat Palasi tidak akan mengincar bayi atau balita tersebut. Hantu atau bukan, kemunculan Palasi bisa membuat teman lari tunggang langgang ketika ada penampakan hantu Palasi. Wujud Palasi ini konon, menurut versi hantunya, Palasi berupa kepala yang di bawahnya menggantung jeroan alias organ dalam manusia, hampir sama dengan kuyang. Dan yang menjadi incaran hantu Palasi adalah bayi atau balita yang baru saja dilahirkan. Palasi akan melayang dengan cepat untuk memburu korbannya. Bahkan makhluk ini bisa memangsa bayi yang ada di dalam kandungan atau bayi yang baru meninggal untuk memperkuat ilmu hitamnya. Suku Minang mempercayai bahwa Palasi terbagi menjadi 3 jenis, meskipun mangsanya sama-sama balita ataupun bayi. Bedanya yaitu mangsa yang mereka makan. Jenis-jenis Palasi diantaranya adalah Palasi yang memakan bayi dalam kandungan. Jenis ini paling ditakuti oleh ibu-ibu hamil. Mereka selalu berhati-hati agar bayinya tidak dimakan oleh Palasi. Yang kedua adalah Palasi yang menghisap darah balita atau bayi. Balita atau bayi yang menjadi target Palasi akan terkena suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Yang terakhir adalah Palasi yang memakan jasad balita atau bayi yang ada di dalam kubur. Nah, itulah dia teman sekilas tentang Palasi. Gimana menurut pendapat teman? Apakah teman tim yang percaya atau tim yang tidak percaya dengan adanya Palasi? Atau di antara teman, adakah yang pernah bertemu dengan hantu Palasi? Silakan tulis di kolom komentar. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan lebih semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.